Pemirsa, 2 unit mobil diamankan Polres Mojokerto Kota saat tengah mengangkut uang 5 miliar rupiah. Meski dari hasil penyelidikan dipastikan uang tersebut asli, namun polisi menduga uang tersebut merupakan milik sindikat jasa penukaran uang. Ya pemirsa, mobil pengangkut uang 800 juta rupiah, maksud kami 5 miliar rupiah diamankan Polres atau aparat Polres Mojokerto. Tadi kalau video keluar. Ya, uang tersebut diangkut oleh mobil ekspedisi dan ternyata di dalamnya ditemukan uang 5 miliar rupiah. Saat dilakukan pengecekan, petugas menemukan tumpukan uang baru dengan pecahan Rp1.000, Rp2.000, Rp5.000, Rp10.000, dan Rp20.000. Curiga uang tersebut palsu, petugas kemudian amankan kedua mobil beserta 6 orang, satu diantaranya JE pemilik uang tersebut. Ya, sekarang saya akan berbincang dengan AKBP Rofik Ripto Himawan, Kapolres Mojokerto Kota. Selamat malam, Pak Rofik. Selamat malam, Mbak Caca. Ya, Pak Rofik, ini berdasarkan hasil pengembangan kasus, ini ada informasi terbarukah? Ini sebenarnya diketahui seperti apa, uang ini untuk apa? Apakah benar ini hanya untuk ditukarkan karena mengingat sebentar lagi adalah Lebaran, ataukah hal yang lainnya, Pak Rofik? Ya, berangkat dari temuan unit patroli yang melaksanakan kegiatan rutin di wilayah Mojokerto Kota, ditindaklanjuti karena ada dugaan awal ini merupakan sebuah kejadian yang ada kaitan dengan COVID. Itu hasil penyidikan yang dilakukan oleh teman-teman Satreskrim Mojokerto Kota menemukan adanya klausul perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Kami secara proporsional dan profesional melakukan langkah-langkah penyidikan ini dan sudah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk juga dengan pihak Bank BI, kita koordinasi juga dengan ahli yang membidangi kaitan dengan keuangan dan pendistribusian uang dari bank menuju ke masyarakat, bahwa ada beberapa hal yang kemudian dilanggar oleh pihak-pihak yang sekarang masih dalam proses pemeriksaan Polres. Baik, Pak, sebenarnya uang tersebut apakah memang untuk jasa penukaran uang yang kalau misalnya kita di terminal, di jalanan ini kan suka banyak ya Pak ya, yang menawarkan untuk menukarkan uang. Apakah memang untuk itu Pak? Iya, hal tersebut memang ada keterkaitan kuat dengan kegiatan rutin masyarakat yang terjadi ketika kita memasuki bulan suci Ramadan dan jelang Idul Fitri. Jelas kalau kemudian kita melihat fatwa dari MUI juga mengatakan bahwa kegiatan tersebut apabila melakukan pembelian, kemudian ada persentase pengurangan, walaupun secara hukum normatif kaitan dengan perdagangan itu belum ada aturan detail yang melarang, tapi Bank BI sendiri juga sudah membuat regulasi bahwa hal itu dilarang. Tapi memang sanksi pidananya tidak ada. Nah, kemudian potensi bahwa terjadi peristiwa pidana, kita sama-sama tahu bahwa di dalam teori kriminologi itu mengatakan selalu ada motivasi pelaku melakukan sebuah kejahatan. Bisa karena motivasi untuk mendapatkan keuntungan, ada motivasi karena dendam, masalah pribadi, dan seterusnya. Nah, ini kaitan dengan masalah pendistribusian uang, hasil penyidikan yang dilakukan oleh teman-teman Satreskrim, kuat analisanya adalah kaitan dengan mendapatkan keuntungan dengan cara melanggar aturan yang sudah dibuat oleh negara. Itu, Mbak. Baik, Pak, jadi sebenarnya bisa ditegaskan lagi, jasa penukaran ilegal ini tidak boleh. Kalau orang yang menukarkan, nah ini bagaimana Pak? Terjerat hukum, misalnya saya nih, tiba-tiba ketemu orang penukaran uang di terminal, saya tukarin uang saya gitu Pak. Yang mungkin perlu saya tegaskan di sini bahwa kegiatan proses penukaran uang di pinggir jalan itu oleh BI dilarang, tidak diperbolehkan, tapi tidak ada sanksinya. Dilarang, tapi tidak ada sanksinya. Nah, yang sekarang kita tangani itu tidak terkait dengan masalah
penjualan uang di pinggir jalan, tapi proses pendistribusian uang dari sumber yang mengeluarkan uang sampai ke pengepul-pengepul yang akan mengecerkan di pinggir jalan. Di mana SOP-nya juga sudah jelas bahwa perbankan ketika mendistribusikan itu biasanya pihak ketiganya juga harus meminta pengamanan dari kepolisian. Kemudian proses transaksi yang dilakukan oleh perbankan juga harus tercatat. Kemudian terkait dengan masalah batas-batas kewajaran, itu kewenangannya juga sudah terbagi dengan rapi di masing-masing bank terkait. Itu yang kami pahami begitu. Jadi jelas ya bahwa ini proses pendistribusiannya yang dianggap melanggar hukum ya Pak ya. Kalau begitu, apakah dari beberapa saksi yang sudah diperiksa terbatas itu saja, ataukah juga yang penerima nantinya juga akan kena pasal? Kalau pemiliknya berada di dalam mobil tersebut ya Pak ya, bagaimana? Betul. Jadi waktu diamankan oleh anggota sebelum sampai ke tahap kemudian ditangkap, karena memang awalnya dalam proses pengamanan itu memberikan kepastian kepada masyarakat dalam kegiatan preventif yang dilakukan Mojokerto Kota untuk menjamin masyarakat yang ada di wilayah hukum Mojokerto Kota itu jangan sampai menjadi korban kejahatan. Itu target utama kami ke sana. Tapi kemudian ketika di lapangan kita menemukan ada fakta hukum yang indikasi kuat itu adalah perbuatan melanggar aturan hukum itu, maka kemudian kita juga harus mengambil langkah-langkah dari sejak preemptif sampai ke langkah-langkah represif. Nah, dugaan kuat bahwa kemudian ada pelanggaran-pelanggaran pidana yang ini juga akan berpotensi nanti akan ada pidana-pidana turunan yang lain kalau kemudian ini tidak dijadikan sebagai salah satu momen yang penting memberikan edukasi kepada seluruh pihak yang memiliki kebiasaan seperti ini. Nanti takutnya akan ada masalah-masalah besar yang akan menguras energi yang harusnya tidak perlu terjadi. Baik, Pak, saya tuh penasaran karena jumlah ini besar sekali 5 miliar ya Pak ya. Pemiliknya cuma satu orang atau dia mengumpulkan uang sedemikian banyak tersebut dari beberapa orang, Pak? Dari hasil pemeriksaan ini tidak hanya satu orang. Terus kemudian saya juga harus klarifikasi bahwa jumlah 5 miliar itu adalah hasil penyidikan yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Mojokerto Kota. Kalau yang ditemukan di TKP itu 3,73 miliar. Baik. Terima kasih AKBP Rafiq Ripto Himawan, Kapolres Mojokerto Kota. Nah, ini mungkin bisa jadi pembelajaran untuk masyarakat karena aparat kepolisian pun sedang gencar melakukan patroli ya. Pendistribusian uang secara ilegal dilarang. Terima kasih Pak Kapolres Mojokerto Kota atas waktunya.